Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Dwi Mulyaning Tias dengan NIM J1A019048. Di sini saya akan membuat rumusan formulasi matematis dari permasalahan yang diberikan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang penjabaran materi masalah tersebut. Pada permasalahan ini kita menggunakan program linear atau linear programming, di mana linear programming ini adalah satu model matematik yang digunakan untuk membantu para manajer operasi dalam pengambilan keputusan dan dalam pengalokasian sumber daya secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, atau suatu teknis matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan yang optimal. Pada linear programming, kita harus mengetahui terlebih dahulu persyaratan dari persoalan yang ada di linear programming, yaitu yang pertama, bertujuan untuk memaksimalkan atau meminimalkan kuantitas pada umumnya, yaitu berupa laba dan biaya, merupakan fungsi tujuan atau objective function. Yang kedua, adanya batasan atau constraints merupakan kendala ketiga. Yang ketiga, harus ada beberapa alternatif tindakan yang akan diambil. Yang keempat, tujuan dan batasan dalam permasalahan linear programming dinyatakan dalam hubungan pertidaksamaan atau persamaan linear. Setelah mengetahui persyaratan dari persoalan linear programming, maka kita harus mengetahui bagaimana sih memperformulasikan persoalan linear programming. Dengan mengetahui bahwa Z sama dengan fungsi dari fungsi tujuan, X sama dengan produk, CD sama dengan jumlah waktu, dan AB sama dengan laba atau biaya. Selain itu, di program linear ini terdapat model-model yang mencakup program linear atau linear programming, di mana model linear programming seperti bentuk dan susunan dalam menyajikan masalah-masalah yang akan dipecahkan dengan teknik linear programming. Nah, terdapat dua macam fungsi, yaitu yang pertama fungsi tujuan atau objective function, di mana menggambarkan tujuan atau sasaran dalam permasalahan linear programming berkaitan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal untuk memperoleh keuntungan maksimal. Dan yang kedua, ada fungsi batasan atau constraint function, di mana bentuk penyajian matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal dalam berbagai kegiatan. Setelah mengetahui semua penjabaran tersebut, terdapat asumsi yang harus ditepati ketika memformulasikan matematis dengan program linear atau linear programming, yaitu yang pertama, fungsi tujuan dan persamaan setiap batasan harus linear. Artinya, perubahan nilai Z dan penggunaan sumber daya terjadi secara proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Yang kedua, parameter-parameter harus diketahui atau dapat diperkirakan dengan pasti atau determinis. Yang ketiga, variabel-variabel keputusan harus dapat dibagi. Ini berarti bahwa suatu penyelesaian atau visible dapat berupa bilangan pecahan. Berikut contoh permasalahan dan cara penyelesaiannya. Baik, contoh permasalahannya yaitu permasalahan dalam bidang teknologi pertanian, di mana kita akan membuat rumusan formulasi matematisnya dari sebuah soal, yaitu sebuah UKM Bengkel Tunas Jaya di Getap Mataram yang merupakan produsen mesin pengolah hasil pertanian memproduksi dua jenis mesin yang banyak dibutuhkan oleh pelaku usaha pengolahan di Lombok, di mana kita permisalkan bahwa UKM Bengkel Tunas Jaya di Getap Mataram itu merupakan industri. Nah, industri ini memiliki mesin pengolah hasil pertanian, yaitu ada dua mesin, di mana mesin pengaduk dodol nangka dan mesin pemotong keripik singkong. Dari mesin yang dimiliki oleh industri tersebut, kita permisalkan bahwa X adalah mesin pengaduk dodol nangka dan Y merupakan mesin pemotong keripik singkong. Untuk memproduksi kedua jenis mesin memerlukan 3 tahap proses, yaitu pertama proses pengukuran dan pemotongan bahan baku, yang kedua proses perakitan alat dan pengecatan, dan yang ketiga berupa pengujian mesin. Nah, artinya di antara mesin ini ada 3 tahap, di mana 3 tahap ini akan kita bagi menjadi A, B, dan C.
di mana A ini merupakan proses pengukuran dan pemotongan bahan baku. Dan yang B merupakan proses perakitan alat dan pengecatan. Dan yang C adalah proses pengujian mesin. Kita lanjut ke soal tersebut. Nah, masing-masing mesin memerlukan waktu tertentu untuk setiap proses tersebut. Nah, mesin pengaduk dodol memerlukan waktu 10 jam untuk proses pengukuran dan pemotongan bahan baku, 3 jam untuk perakitan dan pengecatan, dan 2 jam untuk pengujian mesin. Sementara mesin pemotong keripik memerlukan waktu 2 jam untuk proses pengukuran dan pemotongan bahan baku, 2 jam untuk perakitan dan pengecatan, dan 2 jam untuk pengujian mesin. Tadi kita ketahui bahwa yang A merupakan proses pengukuran dan pemotongan bahan baku, yang B merupakan proses perakitan alat dan pengecatan, sedangkan yang C merupakan proses pengujian mesin. Sedangkan yang kita ketahui bahwa mesin tersebut yang ada dua, kita bagi di X dan Y, di mana X merupakan mesin pengaduk dodol nangka, dan yang Y merupakan mesin pemotong keripik singkong. Jadi bisa kita permisalkan, yaitu yang A dengan menggunakan proses pengukuran dan pemotongan bahan baku, mesin tersebut memerlukan waktu, mesin pengaduk memerlukan waktu 10 jam. Sedangkan mesin pemotong keripik singkong memerlukan waktu 2 jam. Nah, pada saat perakitan alat dan pengecetan, mesin pengaduk dodol nangka membutuhkan waktu 3 jam, sedangkan mesin pemotong keripik singkong membutuhkan waktu 2 jam. Nah, pada saat tahapan pengujian mesin pengaduk dodol nangka membutuhkan waktu 2 jam, dan sama seperti mesin pemotong keripik singkong membutuhkan waktu 2 jam untuk pengujian mesin. Baik, soal selanjutnya yaitu menyesuaikan tenaga kerja dan peralatan yang tersedia. UKM Tunas Jaya mengalokasikan waktu untuk proses pengukuran dan pemotongan bahan semua mesin tidak lebih dari 300 jam per pekan. Alokasi waktu untuk proses perakitan dan pengecatan tidak lebih dari 120 jam per pekan. Dan alokasi waktu untuk proses pengujian mesin tidak lebih dari 100 jam per pekan. Artinya, industri ini untuk mengalokasikan karena menyesuaikan tenaga kerja dan peralatan yang tersedia, maka proses tahapan-tahapan tersebut diberikan waktu yang tidak lebih dari jam-jam tersebut selama sepekan. Di mana yang A merupakan proses pengukuran dan pemotongan bahan baku diberikan waktu tidak lebih dari 300 jam per pekan. Yang B yang merupakan proses atau tahapan perakitan alat dan pengecatan diberikan waktu 120 jam per pekan. Dan yang C merupakan proses pengujian mesin diberikan waktu 100 jam per pekan. Ketiganya ini terjadi karena industri tersebut memiliki kapasitas produksi berupa waktu yang terbatas dan tenaga kerja yang terbatas. Oke, kita lanjutkan ke soal. Nah, keuntungan yang diperoleh oleh UKM dari setiap penjualan mesin tersebut adalah 400.000 untuk setiap mesin pengaduk dodol. Berarti keuntungannya atau laba untuk X sama dengan 400.000 dan untuk Y sama dengan 100.000. Jadi dari semua permasalahan yang kita dapatkan ini, maka kita bisa membuat model matematisnya, di mana kita harus membuat terlebih dahulu yang pertama fungsi tujuan. Fungsi tujuan dilambangkan dengan Z. Z yaitu di mana keuntungan yang diperoleh dari mesin-mesin yang ada. Nah, jadinya Z sama dengan 400.000 pada mesin pengaduk dodol dan 100.000 pada mesin pemotong keripik. Artinya berarti fungsi tujuan sama dengan keuntungan yang diperoleh dari mesin-mesin yang ada, berarti Z sama dengan 400X plus 100Y. Dan persamaan ini harus dikerjakan agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, Z ini itu disebut dengan fungsi tujuan. Dan yang kedua, ada namanya fungsi kendala, di mana fungsi kendala ini seperti yang kita tahu bahwa tadi UKM Bengkel Tunas Jaya ini memiliki kendala di waktu-waktu tertentu. Nah, maka disebut dengan fungsi kendala waktu. Mesin-mesin tersebut seperti yang kita tahu tadi, di setiap tahapnya memiliki waktu-waktu yang tertentu, di mana ketika memproses pengukuran dan pemotongan bahan baku, mesin pengaduk dan mesin pemotong memiliki waktu yang berbeda. Nah, mesin pemotong memiliki waktu 10 jam, berarti 10X plus, sedangkan mesin pemotong memiliki waktu 2 jam, berarti 2Y, dengan tidak lebih dari 300 jam. Nah, sedangkan pada saat tahapan perakitan alat dan pengecatan, mesin pengaduk memiliki waktu 3 jam. Sedangkan mesin pemotong memiliki waktu 2 jam dengan waktu yang tidak lebih dari 120 jam per pekan. Sedangkan proses pengujian mesin pada mesin pengaduk memiliki waktu 2 jam dan mesin pemotong memiliki waktu 2 jam dengan tidak lebih dari 100 jam per pekan. Kita akan mendapatkan rumusan formulasi matematisnya sebagai berikut.